perkenalkan, saya dan NIM saya 2902 Saya dari Produk Akuntansi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Matematika Teknis dengan dosen pengampu Ibu Irfia Erija, MPD atau Master Pendidikan, dengan topik slide ini adalah penyusutan. Apa itu yang dimaksud dengan perhitungan penyusutan? Perhitungan penyusutan adalah suatu pemindahan biaya dari beban secara berkala dan sistematis selama masa kerja. Setiap aset tetap akan memberikan kehilangan kemampuannya untuk memberikan jasa seiring dengan berjalannya waktu, sehingga biaya perolehan aktiva harus dipindahkan ke akun beban. Berbagai faktor yang menyebabkan penurunan pada kemampuan aktiva tetap untuk menyediakan jasa bisa dianalisis sebagai suatu penyusutan ataupun penyusutan secara fungsi. Penyusutan fisik ini terjadi karena adanya penggunaan dan cuaca yang tidak menentu. Menyediakan jasa pada tingkatan yang diharapkan. Contoh sederhananya adalah personal komputer yang dibuat pada tahun 1980-an belum menyediakan dukungan internet. Teknologi yang terjadi menyediakan penyusutan fungsional sehingga menjadi penyebab. Lantas, apakah kita bisa mempunyai lebih banyak bila kita menyusutan motor atau mobil kita? Jawabannya adalah tidak. Penyusutan tidak mampu mempengaruhi arus kas perusahaan, dan tidak akan mempengaruhi arus kas perusahaan. Namun beban penyusutan bisa dikurangi untuk menghitung laba bersih. Metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus penyusutan aset tetap adalah suatu metode perhitungan penyusutan aset tetap yang mampu menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap periode pembukuan selama masa fungsi aset. Metode garis lurus sederhana dan digunakan secara luas oleh berbagai perusahaan. Lantas, bagaimana cara menghitung nilai penyusutan dengan metode garis lurus? Sesuai dengan penjelasan metode garis lurus di atas, maka secara sederhana, cara untuk menghitung nilai penyusutan aktiva dengan menggunakan rumus berikut. Dengan menggunakan rumus sederhana, nilai penyusutan didapatkan dengan mengurangi biaya perolehan aset tetap dengan nilai residu, lalu membagi nilai tersebut dengan jumlah estimasi masa fungsinya. Ketika aset hanya digunakan untuk beberapa waktu selama 1 tahun, maka penyusutan tahun itu dihitung secara profesional. Dalam menerapkan metode garis lurus, maka penyusutan tahunan bisa diubah menjadi persentase pada biaya yang bisa disebutkan. Ini ditentukan dengan membagi 100% dengan jumlah tahun masa fungsi dari aset. Contohnya, masa fungsinya adalah 20 tahun, diubah menjadi 5% hasilnya dari 100%, dibagi 20 tahun. Lalu 28 tahun, tadi diubah menjadi 12,5%, hasil dari perhitungan 100 menjadi 8 tahun. Metode presentasi tetap dari nilai buku. Cara menghitung nilai buku akumulasi penyusutan aktiva dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun berganti. Nilai buku awal tahun merupakan pengurangan dari biaya perolehan dan akumulasi penyusutan periode sebelumnya. Contoh, perhitungan akumulasi penyusutan. Dan nilai buku hanya perlu mempertimbangkan masa manfaat. Masa manfaat menurut para ahli adalah waktu diperkirakan harta perusahaan dapat digunakan secara optimal. Ketika masa manfaat selesai, aktiva tetap masih dapat digunakan. Perusahaan tidak perlu membebankannya. Cara menghitung akumulasi penyusutan dan nilai buku aktiva tetap dilakukan ketika setelah menentukan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan pengeluaran perusahaan untuk memperoleh aset sampai siap dipergunakan. Adapun langkah hitung nilai buku adalah biaya perolehan 44 juta, masa manfaat 8, akumulasi penyusutan 11 juta, nilai buku 33 juta. Metode satuan jam kerja aktiva. Metode satuan jam kerja atau disebut juga service work method. Dengan metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Rumusnya adalah beban penyusutan per tahun, jam kerja yang dapat dicapai, kali tarif penyusutan tiap jam.
Tarif penyusutan per jam harga perolehan dikurang nilai residu dibagi jumlah total jam kerja menggunakan aktiva tetap. Penyusutan satuan hasil produksi atau productive output method. Metode satuan hasil produksi adalah metode penyusutan yang mempertimbangkan jumlah yang dihasilkan oleh aktiva tetap selama masa penggunaan. Metode ini tidak mempertimbangkan batasan waktu penggunaan aktiva, melainkan aktiva akan diperhitungkan berdasarkan perkiraan hasil aktivitas yang dihasilkan mesin. Beban penyusutan dalam metode satuan hasil produksi diperlakukan sebagai beban variabel sesuai dengan unit output yang dihasilkan aset tetap tiap periode. Kelemahannya sama dengan kelemahan pada metode yang biasa. Metode ini masuk kategori depresiasi berdasarkan faktor penggunaan. Metode ini memandang beban penyusutan dengan tingkat pemakaiannya. Idealnya, metode satuan hasil produksi diterapkan pada jenis aset tetap mesin produksi. Berikut asumsi-asumsi penyusutan metode hasil produksi digunakan. Nilai aset tetap menurun karena penggunaan, bukan karena faktor waktu. Kerusakan serta kerusakan fisik aset adalah faktor penting, sedangkan tingkat kerusakan bukan hal penting. Biaya maintenance dan perbaikan sifatnya proporsional terhadap penggunaan. Tingkat efisiensi operasi sifatnya profesional terhadap pemakaian aset. Contohnya bahan bakar yang jumlahnya berfluktuasi. Pendapatan sifatnya proporsional terhadap penggunaan aset tetap. Metode jumlah bilangan tahun. Metode penyusutan ini adalah metode penyusutan aset tetap berdasarkan memiliki konsep yang hampir sama dengan saldo menurun ganda. Namun metode jumlah angka tahun ini jarang digunakan karena adanya undang-undang perpajakan yang membatasi penggunaan untuk keperluan pajak. Cara menghitung penyusutan menggunakan metode. Terlebih dahulu, kita harus cari jumlah angka tahunnya dengan cara sebagai berikut. JAT sama dengan N dan kurung N ditambah 1 dibagi 2, di mana N masa manfaat dari aset tersebut. Misal suatu aset memiliki masa manfaat 5 tahun, maka jumlah angka tahun sebagai berikut. JAT sama dengan 5 dikali dalam kurung 5 tambah 1 dibagi 2. 5 dikali 6 dibagi 2, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Atau bisa juga dengan menggunakan angka perbilangan dengan cara JAT dalam kurung 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 15. Contoh soal, suatu aset diperoleh pada tahun 2016 dengan harga perolehan 100 juta. Aset ini disusutkan dengan metode jumlah angka tahun dengan masa manfaat 10 tahun. Hitunglah penyusutan aset tersebut. Jawabannya JAT sama dengan 10 dalam kurung 10 tambah 1 per 2, 10 dikali 11 dibagi 110 dibagi 2 sama dengan 55. Maka perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut. Penyusutan 1 sama dengan 10 dibagi 55 dikali 100. 11, 181, 818,19. Begitu juga dengan seterusnya. Pada tahun 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Untuk menghitung penyusutan jumlah angka tahun dengan rumus Excel, maka fungsi yang digunakan adalah SYD dengan cara sebagai berikut. SYD cost survive life per, di mana cost adalah harga perolehan aset tetap, survive adalah nilai sisa dari aset tetap, life adalah umur ekonomis dari suatu aset, per adalah periode penyusutan dalam 12 bulan atau 1 tahun. Cara pengaplikasian jika kita gunakan contoh soal di atas adalah sebagai berikut. Kolom B9 silahkan masukkan rumus SYD, yaitu pertama kita masukkan yang harga perolehan, kemudian kita masukkan yaitu nilai sisa. Terus yang kedua itu umur ekonomis, baru tahun, angka tahun. Semakin dia bertambah tahunnya itu semakin menyusut, semakin berkurang. Sekian untuk presentasi saya. Semoga apa yang saya presentasikan dapat menjadi menambah ilmu